Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi minal muhajirin wal ansar wa man tabi'un bi ihsan. Amma ba'du. Hari ini Senin 13 Januari 2025, saya ingin membahas tema penting, yaitu tentang kehidupan sahabat pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayatus sahabati ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita harus sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali menyanjung para sahabat Rasul dari kalangan Muhajirin, Ansor, dan orang-orang yang mengikuti Muhajirin Ansor dalam kebaikan. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah, wal munfikina fi sabilillah, berinfak di jalan Allah, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan orang lain demi kepentingan daripada kepentingan pribadinya. Orang yang munfikin, as-sabirin, as-sabirat, para sahabat yang berjuang sungguh-sungguh mempertaruhkan harta jiwa raga. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyanjung mereka semua di dalam Al-Qur'an, dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Namun kita juga perlu ketahui bahwasanya tidak sedikit Allah Jalla wa Ala menegur beberapa sahabat atas perilaku mereka yang teledor, melampaui batas, yang keliru. Dan ini banyak sekali ya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para sahabat Rasulullah agar jangan menyimpang, agar jangan tersesat, agar tidak meninggikan suara di hadapan Nabi, agar tidak lari dari perang, agar bersifat jujur, agar menepati janji, segala macam. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu membahas ini? Karena masih ada dan tidak sedikit dari kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwasanya semua sahabat itu baik, sehingga kita dianjurkan untuk mengatakan radhiyallahu taala anhum wa arda, semoga Allah ridha kepadanya tanpa ada pengecualian. Pokoknya kalau sudah ketemu dengan Nabi itu dikatakan sahabat, dan sahabat itu semuanya adalah hadis. Ini jelas sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya ingin menyampaikan dua ayat Qur'anul Karim. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 73 dan 74. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu wa idzal lattakhuduka khalila walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kata Allah, dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Dan yang kedua di surah At-Taubah ayat 101, Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Dan di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik, dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik yang kemunafikan mereka keterlaluan. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Dua ayat ini sangat tegas dan jelas bahwasanya upaya orang-orang di sekitar Nabi sangat getol sekali untuk menggelincirkan Rasulullah, memalingkan Rasulullah dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka orang-orang munafik yang jumlahnya tidak ada tahu berapa persisnya, bahkan Rasulullah pun tidak mengetahui. Rasul tahu beberapa orang-orang munafik dari ciri-cirinya, namun secara keseluruhan dan secara total tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aneh bin ajaib apabila kita punya keyakinan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah, orang-orang munafik itu pun menjadi meninggal semuanya, atau orang-orang yang tadinya munafik, yang tadinya ingin menghancurkan Islam, malah mereka bertobat secara berjamaah misalnya, lalu Islamnya menjadi baik,
sehingganya layak kehidupan para sahabat itu disebut dengan kehidupan malaika. As-sahabatu kulluhum udul, semua sahabat itu baik. Ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu bagaimana kesaksian para sahabat? Apakah sahabat Rasulullah juga meyakini hal yang sama sebagaimana yang kita Ahlussunnah yakini bahwasanya semua sahabat itu adalah adil, semua sahabat itu baik? Ternyata ini berbeda sama sekali, bertolak belakang dengan yang dipahami oleh kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di sini ada beberapa kesaksian para sahabat tentang bagaimana kehidupan pada masa itu, yaitu pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kesaksian daripada Sayyidina Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari melalui riwayat Az-Zuhri. Kata Az-Zuhri, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq wa huwa yabki faqultu ma yubkik qala la a'rifu shay'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad duyyat. Kata Az-Zuhri, saya mengunjungi Anas bin Malik sementara beliau dalam kondisi menangis, lalu saya bertanya, wahai apa yang membuatmu menangis? Kata Sayyidina Anas, la a'rifu syai'an, saya tidak tahu apa-apa lagi mimma adraktu, dari yang saya ketahui dulu pada zaman Nabi, illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah qad du'at, kecuali salat ini dan salat ini pun sudah diabaikan. Anas bin Malik merasa heran, kaget dan bahkan menangis sejadi-jadinya karena pada masa beliau Islam sudah asing, Islam sudah tak lagi dikenali kecuali mereka masih melaksanakan sholat, dan itu pun sholat sudah banyak ditinggalkan. Yang kedua adalah di dalam Muwatta Malik. Ini persaksian daripada Malik bin Abi Amir Al-Asbuhi. Ini kakek daripada Imam Malik bin Anas. Akhbarun ammi Abu Suhailin qala sami'tu abi yaqulu ma a'rifu syai'an mimma kana an-nasu alaihi illa an-nida bis-shalah. Kata Malik bin Abi Amir, saya tidak tahu apa-apa lagi tentang agama ini kecuali manusia masih mendengarkan panggilan salat. Bayangkan. Lalu persaksian yang ketiga datang dari Ummu Darda. Dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdibun. Masuk ke rumah saya Abu Darda, yaitu suaminya, dalam kondisi marah besar. Faqultu ma abghadak, apa yang membuatmu marah? Kata Ummu Darda, faqala wallah ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'a illa annahum yusalluna jami'an. Demi Allah, saya tidak mengenal lagi ajaran dari umat Muhammad ini kecuali mereka masih melaksanakan salat. Selebihnya saya tidak tahu lagi. Artinya Islam betul-betul sudah ditinggalkan pada masa sahabat awal, dan kecuali mereka masih melaksanakan sholat berjamaah. Kesaksian yang ketiga, yang keempat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala. Ini kata Hudzaifah, ini di Sahih Bukhari ya. Ini semua rujukan adalah rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahihul Bukhari, kitab paling sahih yang kita miliki, Ashahhul Kutub al-Musannafah. Apa kata Hudzaifah bin Yaman? Qala innama kana an-nifaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa amma al-yawm fa innahu huwal kufru ba'da al-iman. Kata Hudzaifah, kemunafikan itu adanya dulu saja pada zaman Rasulullah. Kalau sekarang bukan lagi munafik, melainkan kekufuran. Munafik itu kan menyembunyikan kekafirannya dalam hati, tapi tampak luarnya kelihatan muslim. Kalau sekarang sudah secara terang-terangan, jadi mereka bukan lagi munafik, tapi kekufuran setelah keimanan. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, beliau berkata, innal munafiqina al-yawma hum syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya orang-orang munafik hari ini itu lebih buruk daripada orang-orang munafik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanu yawma idin yusirrun wal yawma yujhirun. Karena dulu mereka orang-orang munafik itu menyembunyikan kemunafikannya dan menampakkan keislamannya. Kalau sekarang mereka orang-orang munafik itu secara terang-terangan dan berbangga-bangga dengan kemunafikannya, dengan perilakunya yang menyimpang, tanpa malu-malu, tanpa ragu-ragu.
Ini kesaksian daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup pada masa itu, mengalami masa itu, menjadi pelaku sejarah. Sehingga aneh rasanya apabila kita masih meyakini bahwa kehidupan para sahabat itu semakin baik pasca meninggalnya Rasulullah. Sahabat menjadi semuanya as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat itu baik pasca meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga periwayatannya diterima begitu saja dengan alasan mereka tidak berani, tidak akan mungkin berdusta atas Rasulullah. Mereka tidak akan melakukan kejahatan dan keburukan. Padahal itu betul-betul bertolak belakang dengan fakta sejarah dan bertolak belakang dengan data-data yang akurat, data yang sahih di dalam kitab Sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih yang kita miliki dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kembali kepada tema awal, bagaimana kehidupan para sahabat pasca meninggalnya Rasulullah? Jawabannya adalah mereka kembali kepada jahiliyah dan Islam kembali asing. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya kita perlu hati-hati dan waspada agar tidak gampang menerima begitu saja riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali kita verifikasi, kita pastikan dulu kebenarannya, kesesuaiannya dengan Al-Quran, dengan ajaran-ajaran Islam yang sempurna, yang kamil, syamil, yang mengedepankan persaudaraan, mengedepankan keadilan, mengedepankan kemanusiaan. Mungkin begitu saja insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di surganya, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang-orang yang menyakiti sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan at-tulaqa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi ganjaran yang setimpal karena mereka telah merusak Islam dari dalam. Dan mudah-mudahan kita semua mampu mengikuti yang hak dan bisa diperlihatkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.